Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah penjelasan mengenai penerapan e-government di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan transparan, e-government atau pemerintahan elektronik merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan untuk memberikan layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di Indonesia, konsep ini menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel. Nah, secara resmi, komitmen terhadap e-government di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Namun, penerapan e-government bukanlah hal yang sederhana. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman geografis, sosial, dan ekonomi, menghadapi tantangan besar dalam pengimplementasian sistem ini secara merata. Terdapat perbedaan signifikan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam hal kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta tata kelola teknologi. Meskipun demikian, berbagai kemajuan telah dicapai. Saat ini, hampir semua kementerian dan lembaga pemerintah memiliki portal daring resmi yang memberikan akses informasi dan layanan publik. Salah satu contoh yang menonjol adalah portal pelayanan publik seperti Lapor, Span Lapor, eKTP, eSPT, dan sistem e-budgeting yang digunakan oleh berbagai pemerintahan daerah. Pemerintah juga mengembangkan portal Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan dan mengintegrasikan berbagai data sektoral agar dapat digunakan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan konsep e-government platform atau JEP yang menjadi landasan bagi transformasi digital berbasis kolaborasi dan integrasi. Ini merupakan upaya untuk tidak hanya membuat layanan publik berbasis digital, tapi juga membangun sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Dalam konteks global, penerapan e-government di Indonesia dinilai masih berada pada tahap berkembang. Berdasarkan data dari United Nations E-Government Development Index tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 190 negara. Dengan capaian yang cukup baik dalam aspek penyediaan layanan daring online service, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal keterjangkauan infrastruktur digital dan kapasitas SDM. Kedepan, tantangan yang dihadapi mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat menjamin keamanan data dan perlindungan privasi masyarakat. Kedua, perlunya peningkatan literasi digital baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat umum agar tidak terjadi kesenjangan digital atau digital divide. Ketiga, dibutuhkan kolaborasi antar sektor baik pemerintah pusat dari daerah maupun dengan pihak swasta dan akademisi untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan. Sebagai penutup, kita menyadari bahwa e-government bukan hanya soal teknologi, tetapi lebih dari itu. Sebuah transformasi budaya birokrasi menuju tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan komitmen politik yang kuat, strategi yang adaptif, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat menjadikan e-government sebagai landasan menuju pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing global. Demikian penjelasan ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya e-government dalam pembangunan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.